Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema perkenanan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 8 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kisah ini adalah suatu kisah di mana seseorang berpenyakit kusta dan kemudian dia mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, ulurkanlah tanganmu. Dengan iman, dia meminta Tuhan menyembuhkan. Hal ini menjelaskan iman yang luar biasa dari seorang penyakit kusta ini. Dia berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Sangat jelas, orang yang sakit kusta ini memiliki iman yang luar biasa. Tuhan pasti bisa menyembuhkan dia. Tetapi saya tidak berhenti pada itu saja. Saya melihat hal yang lain, yaitu perkenanan Tuhan atas dirinya. Suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan berkenan kepada seseorang. Dia mengizinkan atau memberikan perkenanannya untuk menyembuhkan orang itu, sehingga orang yang sakit kusta itu akhirnya sembuh. Itu semua karena seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, berbunyi demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Perkenanan Tuhan suatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan perkenanan Tuhan, maka semuanya boleh terjadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Kuncinya adalah kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim, hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dahsyat, yang erat, yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan melihat kesungguhan kita, iman kita, dan disitulah Tuhan akan memperkenankan diri kita akan sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan mujizat-mujizat bisa terjadi atas perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua tetap mempertahankan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bila Bapak Ibu belum melakukannya, mari kita melakukannya. Hidup ini sebuah perjalanan di mana ketika Tuhan menyertai kita, maka setiap persoalan, pergumulan hidup, sakit penyakit yang sedang kita alami sekalipun, Tuhan dengan perkenanannya akan menyembuhkan seketika itu juga. Oleh karena itu, mari kita bertekun di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Sehingga Tuhan mendengarkan kita. Dan pada hari aku menyelamatkanmu. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kiranya kita boleh hidup dalam perkenanan Tuhan hari demi hari, sehingga kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang berkarya melalui kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh diberikan kehidupan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami kembali, kami boleh hidup oleh karena perkenanan Tuhan. Bahkan dalam setiap mujizat yang kami boleh dapatkan, itu semua karena penyertaan dan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami hidup tidak menyia-nyiakan itu, tetapi kami justru semakin memiliki hubungan yang erat, dekat dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa.
Terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami terus menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami boleh meyakini Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Kami terus menyerahkan para pemimpin bangsa kami, gugus tugas relawan, tenaga medis, para dokter, dan juga para ilmuwan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, terkhusus ketika wabah corona ini terjadi. Biarlah hikmat, damai sejahtera menyertai mereka juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku